Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MS semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Sahabat MS, kali ini Mas Sulis akan membahas tentang soal prediksi penilaian tengah semester 1 untuk kelas 8. Bagaimana untuk partai yang pertama kemarin bisa dipahami? Baik, akan kita mulai untuk pembahasan soal prediksi PTS yang pertama ini dan partai yang kedua ini tentunya dimulai dari soal nomor 11 ya. Karena kemarin di partai pertama kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kali ini akan kita bahas soal nomor 11. Nomor 11, banyak suku pada barisan bilangan 9, 21, 33, dan seterusnya sampai 237 adalah. Jadi ada berapa suku yang ada di sini. Nah, baik, tentunya kita akan mulai dari mencari bedanya. Ya. Beda dari barisan ini adalah karena 21 dikurangi 9 itu 12 ya. 12 di sini juga 12, maka ini adalah barisan aritmetika. Nah, kemudian rumus ini ya, rumus barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali beda. Nah, di sini diketahui UN itu sama dengan 237. Berarti ya, karena UN diketahui 237, maka ini berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus ya, A-nya itu 9, berarti 9 ditambah N kurangi 1 dikalikan bedanya yaitu 12, itu harus sama dengan 237. Nah, kemudian akan kita jabarkan ya, di sini 9, ini N kali 12 itu sama dengan 12N. Negatif 1 kali 12 itu kurangi 12. Sama dengan 237. Kemudian di sini 12N ya. 9 dikurangi 12 itu negatif 3 ya, sama dengan 237. Nah, kemudian kita kedua ruas kita tambah dengan 3, 12N ya, ditambah 3 berarti 0 sama dengan ini ditambah 3 yaitu 240. Jadi N sama dengan 240 dibagi dengan 12. Maka N sama dengan 20. Artinya bahwa banyak suku pada barisan 9, 21, 33 sampai dengan 237 itu ada 20 suku. Sehingga jawabannya di sini adalah 20. B. Nah, saya kira cukup mudah, yang kemudian bisa dipahami. Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Ya, soal nomor 12. Mari kita simak bersama-sama untuk nomor 12.
Tentukan jumlah bilangan ganjil antara 4 sampai dengan 50. Nah, bilangan ganjil antara 4 dan 50 itu adalah yaitu 5, kemudian 7, kemudian 9, 11 sampai dengan ya bilangan ganjil di bawah 50 itu 49. Nah, ditanyakan SN sama dengan berapa ya. Nah, tentunya di sini kita sudah tahu bahwa A itu 5, kemudian bedanya itu 7 dikurang 5, 2 ya. Di A sama dengan 5, kemudian bedanya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan cari N-nya dulu. N-nya berapa? Nah, dengan cara yang sudah kita kerjakan pada soal nomor 11 tadi, ya, bahwa UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan bedanya. Nah, di sini UN-nya itu adalah 49. Karena UN sama dengan 49, berarti kita masukkan A-nya 5. Ditambah N kurangi 1 dikalikan bedanya 2, ini harus sama dengan 49. Kemudian kita jabarkan 5 ditambah ini 2N dikurangi 2 sama dengan 49. Ya, 2N, 5 kurangi 2 itu 3, kemudian kita pindah menjadi 49 dikurangi 3, yaitu 46. Ya, maka N sama dengan 46 dibagi 2, yaitu 23. Jadi N-nya sama dengan 23. Karena N sama dengan 23, sedangkan rumus SN itu, ya, SN itu adalah jumlah bilangan, rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, kita sudah tahu N-nya itu 23, berarti S23 sama dengan ya, 23 dibagi 2 dikali A-nya sama dengan 5, UN-nya sama dengan 49. Oke, sehingga diperoleh ya 23 dibagi 2 ya, dikali 5 tambah 49 itu 54. Nah, sehingga di sini 54 dibagi 2 itu 27. Maka sama saja dengan 23 dikali 27. Nah, hasilnya berapa? 23 dikali dengan 27. Kita hitung ya. Hasilnya adalah 621. 621. Jawabannya adalah A. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 13. Ya. Segitiga tersebut tersusun atas batang-batang lidi. Ya, batang-batang lidi, berarti ini satu batang, berarti suku pertama, pola yang pertama ini ada 3 batang. Banyak segitiga kecil pada pola ke-7. Pola ke-7 adalah, nah ini banyaknya segitiga yang ditanyakan, tetapi untuk batang lidinya ada 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah banyaknya segitiga kecil, maka yang kita
Cari adalah segitiganya. Di sini segitiganya ada 1, kemudian di sini yang pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian di sini ada 4 tambah 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nah, pola yang ketujuh, ada berapa? Nah, ini kita ternyata ini kalau kita cari pola yang keempat, tentunya ya 9, kemudian pola yang keempat itu tambah berapa ini ya? Tambah 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16 ya. Jadi kita coba ini ya. 1, kemudian ini, kemudian kalau kita ini satu lagi, ini ya. Jadi ditambah, ini sudah 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti pola yang keempat itu ada 16. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ini U1 itu adalah 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat. Berarti kalau suku atau pola yang ketujuh, ya, jadi U7 tentunya sama dengan 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu adalah 49. Nah, jadi jawabannya adalah 49 ya. Banyak segitiga kecil. Banyak segitiga kecil. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi yang putih ini juga segitiga kecil, hanya terbalik, tapi juga termasuk segitiga. Nah, jawabannya 49, berarti di sini tidak ada, maka kita buat saja E sama dengan 49. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 14. Pada ruang pertunjukan terdapat 60 baris kursi. Jumlah kursi dari baris pertama sampai dengan baris terakhir membentuk deret aritmetika. Banyak kursi pada baris pertama itu 5, baris kedua itu 9, dan baris selanjutnya selalu bertambah 4. Berarti ini ditambah 4, ini 13. Nah, jumlah kursi seluruhnya adalah, jadi di sini karena deret ditambah gitu ya, sampai dengan suku yang ke-60, ya, karena ada 60 baris. Nah, sehingga di sini diketahui A sama dengan 5, bedanya sama dengan 4, N-nya sama dengan 60. Nah, SN itu tadi kan kalian punya rumus N per 2 kali A plus UN. Nah, padahal UN itu, ya, jadi UN kan sama dengan A ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Berarti sama saja di sini SN itu sama dengan N per 2
ditambah A, ditambah A. Nah, berarti berapa ini? Jadi A ditambah A kali N, A ditambah N, kan dikali ya. Di A ditambah N min 1 kali B. Ini. Nah, sehingga menjadi apa? N per 2 kali A tambah A itu 2A. Ditambah N min 1 kali B. Nah, sehingga kalau kita tuliskan rumusnya S60 sama dengan 60 per 2, A-nya itu 5 berarti 2 dikali 5 ditambah N-nya 60 kurangi 1 dikalikan bedanya adalah 4. Nah, kita hitung bersama-sama di sini 60 bagi 2 30. Nah, kali ini 10 ditambah 59 kali 4 atau 60 kali 4 240 dikurangi 4 ya, 240 kurangi 4 236. Jadi sama dengan 30 dikali 246. Nah, oke, maka di sini mana menghitungnya? Silahkan dihitung 30 dikali 246, hasilnya adalah 7.380. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yaitu D. Oke, demikian. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 15. Nah, nomor 15, Budi menabung pada bulan Januari 2013 sebesar 10.000. Bulan Februari 15.000, bulan Maret 20.000, dan seterusnya setiap bulan selalu bertambah 5.000. Jumlah tabungan Budi pada bulan Desember, ya, dari Januari berarti kan Januari itu berarti bulan pertama itu 10.000. Kemudian bulan kedua itu 15.000. Bulan ketiga itu 20.000. Sampai dengan bulan Desember berarti bulan ke-12, yaitu U12. Nah, jumlah tabungan Budi pada bulan Desember berarti ini harus ditambahkan. Nah, tambah gitu ya. Nah, kita lihat di sini diketahui A-nya sama dengan 10.000. Kemudian bedanya itu 5.000 dan N-nya ada 12. Nah, kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Hingga S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikalikan 2 kali A-nya tadi 10.000, kemudian ditambah N-nya 12 dikurangi 1 kali bedanya 5.000. Ya. Ini 12 bagi 2 itu 6. Ya. 6 kali 20.000 ditambah 11 kali 5.000, 55.000. Jadi sama dengan 6
dikali 570 75.000 ya. 20.000 ditambah 55.000. Oke, jadi 75.000. Nah, berapa ini? 6 kali 75.000, kalau 2, 150, 300, 450.000 ya. 450.000. Jawabannya adalah C. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Nah, barisan geometri. Jadi di sini 5, kemudian karena ada 6, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang terpanjang 160 meter. Nah, maka panjang tali mula-mula berarti kan ini ditambahkan, tambah berapa gitu ya, ini kita belum tahu. Ini adalah barisan geometri. Nah, berarti kita akan cari kalau suku pertamanya sudah, UN-nya sudah, N-nya juga sudah. Nah, kita ketahui suku ke-6 sama dengan 160.000. Suku pertama sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian kita akan cari rasionya, ya, rasio R-nya. Jadi barisan geometri itu kan A, kemudian AR, kemudian AR pangkat 2, kemudian AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1 kan gitu. Nah, kita akan cari R-nya di sini. Nah, untuk mencarinya, ini kalau kita bagi U6, U6 itu, jadi kalau U1 itu A, ya, U2 AR, U3 AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3, berarti U5 AR pangkat 4, dan U6 AR pangkat 5. Jadi kalau saya bagi U6 dibagi U1, berarti AR pangkat 5 dibagi dengan A, suku ke-6-nya itu 160, suku pertamanya A itu 5, maka akan kita peroleh ini A dibagi A habis, berarti tinggal R pangkat 5 itu sama dengan kalau dibagi ini 32. Nah, R pangkat 5 sama dengan 32, R-nya berapa? Di R pangkat 5 kan, ini 32 itu kan 2 pangkat 5. Jadi, R-nya sama dengan 2. Nah, karena R-nya 2, sehingga ya, kita tulis di sini, atau di sini aja ya. Sehingga barisannya atau deretnya itu adalah 5 ditambah, ini karena R-nya 2, berarti 5 kali 2, yaitu 10. Kemudian 20, dikali 2 lagi 40, kali 2.
ya, kali 40 kali 2 80 kali 2 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baik. Nah, kemudian ini sama dengan berapa? Nah, sama dengan berapa? Ini kita untuk lebih mudahnya itu kita jumlahkan dari belakang. Yang ini saya tambahkan dengan ini, yang ini saya jumlahkan dengan ini. Nah, kemudian ini kan 15 ya. Ini 15. Ini 15, ini 20 tambah 80 itu 100, 160 tambah 40 itu 200. Sehingga sama dengan 15 ditambah 100 ditambah 200. Jadi sama dengan 315. Oke, jawabannya ini B. Di panjang tali mula-mula itu 315. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah koordinat Kartesius. Titik-titik yang terletak di kuadran 2 adalah, nah, yang mana? Kuadran 2 itu yang mana? Nah, daerah pada koordinat Kartesius ini kan dibagi menjadi 4 ya, di sini, sini dan sini. Nah, kuadran 1 itu ada di sini, kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Yang sini kuadran 4. Jadi yang mana kuadran 2? Kuadran 2 adalah di sini, yaitu apa? C dan D. Jadi jawabannya adalah B. Ini pembagian kuadran untuk koordinat Kartesius. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 18. Diketahui titik P 3,2 dan Q itu 18,13. Koordinat titik Q terhadap titik P adalah, nah, jadi koordinat titik titik Q, koordinat titik Q terhadap titik P. Ya. Kalau Q-nya itu ya, itu adalah rumusnya 18 dikurangi. Jadi ini Qx dikurangi Px atau X Q dikurangi XP. Berarti 18 dikurangi 3, 13 dikurangi 2, yaitu 15,11. Nah, ini adalah koordinatnya. 15,11 itu A. Jadi kalau titik Q itu adalah X Q, Y Q, kemudian titik P-nya itu XP, YP, maka koordinat titik Q terhadap titik P itu dirumuskan XQ kurangi XP, YQ kurangi YP. Jadi rumusnya pakai ini ya. Ini namanya koordinat relatif ya dari suatu titik.
Baik, nomor 19. Pada peta letak kota A, letak kota A itu 30,150. Kota B itu 100,400. Koordinat kota B terhadap kota A adalah, nah, jadi di sini seperti tadi koordinat kota B terhadap kota A itu X dikurangi XA, YB kurangi YA, yaitu XB-nya itu 100 dikurangi XA-nya 30, YB-nya 400 dikurangi 150. Jadi 70, 250. 70,250, jawabannya adalah B. Ya, cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar koordinat kartesius dengan garis M, N, K, L. Pernyataan berikut benar kecuali. Nah, yang benar berarti kita cari yang salah, gitu ya. Garis M terletak 7 satuan di sebelah kiri garis N. Garis M di sebelah kirinya N, ini benar ya. Kemudian 7 satuan, kita mulai dari garis N ke M ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan berarti betul. Garis K terletak 3 satuan di atas sumbu X. Garis K 3 satuan di atas sumbu X. 1, 2, 3. Betul juga. Kemudian titik 2, negatif 5. 2, negatif 5. Ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ini adalah titiknya. Nah, titik 2, negatif 5 terletak pada garis N. Terletak pada garis N atau tidak? Oh iya, ini terletak di garis N. Maka ini juga betul. Berarti yang salah adalah yang D. Nah, kita cek. Garis L terletak 10 satuan di bawah K. L, 10 satuan. Kita mulai dari garis K ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya ini 9, tapi karena 10 berarti salah. Maka jawabannya adalah D. Baik, bagaimana sahabat MS semuanya bisa dipahami ya sampai nomor 20. Karena ini sudah 33 menit, maka biar tidak terlalu lama, maka partai yang kedua kita cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita lanjut lagi di partai yang ketiga. Tentunya untuk mendapatkan pemberitahuan bahwa partai yang ketiga itu sudah tayang, sudah diupload, kalian mestinya sudah subscribe terlebih dahulu dan menyalakan loncengnya ya. Karena kalau kalian subscribe dan menyalakan lonceng, nanti akan mendapatkan pemberitahuan kalau partai ketiga sudah tayang. Demikian, semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan nanti tentunya penilaian tengah semester nilainya bagus, gitu ya. Untuk itu, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.